rumah tersebut dia heran, Pak. Heran, khawatir, loh kenapa Bapak di tempat sana, itu rumah itu Pak, itu sudah puluhan tahun udah nggak dihuni, orang di sekitarnya sudah pada pergi karena di situ terkenal gaib, angker Pak, banyak orang diganggu di sana. Saya begitu mendapat kabar itu saya teringat anak saya masih di mobil, kakak saya di mobil, dan teman saya juga di mobil. Betul, sampai akhirnya bapaknya itu bilang, Pak sebaiknya mobilnya jangan dipakai di situ Pak, mobilnya dipakai di luar aja, nanti kita omong-omong. Akhirnya saya berbalik mau ngambil mobil tersebut. Sekenana mau ngambil mobil, dalam perjalanan itu kurang lebih sekitar 300 meter, saya lihat mobil saya itu goyang. Karena kenapa? Ternyata kakak saya, teman saya, anak saya semuanya itu nangis. Kakak saya teriak-teriak sampai akhirnya saya setengah lari saya ke sana. Istri saya tinggal, setengah lari saya ke sana mengambil mobil itu. Setelah pintu saya buka, kakak saya menjerit-jerit nangis, itu ada apa? Itu. Teman saya juga bilang, ternyata di mobil itu, di kaca itu semuanya katanya dikelilingnya ada semacam kayak makhluk orang, muka itu nampak lebar itu sebesar kaca yang di situ itu. Jadi matanya katanya merah gitu, mencorong gitu. Lah mereka pada tidak itu, anak saya yang kecil dua-duanya menangis semuanya itu. Sampai akhirnya saya oke, mari kita pindah mobil, Oke, selamat malam Sobat Pasar Gaib. Hari ini saya kedatangan tamu spesial ya, Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Baik, sehat Pak. Wah, alhamdulillah. Nah, Pak Budi ini pernah di prank ya Pak ya? Itu ke rumah angker ya? Iya, betul. Itu kejadiannya di Brebes ya? Di Brebes, persisnya di Brebes. Itu ya. Gimana ceritanya Pak dari awal ya? Jadi kalau orang bilang istilahnya di prank ya. Jadi cerita awal itu bermula dari pada saat saya itu, ini cerita sebenarnya sudah begitu agak lama ya. Jadi waktu itu saya pulang dari kerja, kebetulan pas waktu itu ada acara luar kota, jadi dari Jakarta masuk Jogja itu ada keperluan hingga sampai jam 5:30. Pulang di rumah, sampai di rumah itu saya ada berita dari istri bahwasanya maknya, jadi ibunya itu meninggal dunia, kan gitu. Nah spontan aja sekitar itu kita akhirnya bagaimanapun juga, karena ini peristiwa orang tua sudah nggak ada ya, kita harus berangkat ke Brebes kan gitu. Kebetulan domisilinya kan di Brebes. Tapi waktu itu saya usut, artinya ini yang ngasih kabar itu siapa, nomor HP-nya berapa dan lain sebagainya. Saya usut ke istri saya. Ternyata di HP itu juga tidak ada namanya, nomornya juga nggak ada. Akhirnya kita hanya berangkat saja karena memang ada berita itu. Nah ini yang dikabarin meninggal ini Ibu mertua, ibu dari istri. Ya sampai akhirnya kita berangkat ke sana. Saya dikawal sama kakak saya, lalu ada salah satu teman, 2 anak saya dan istri berangkatlah dari Jogja. Wah, di sepanjang perjalanan itu ini berangkatnya jam berapa Pak? Berangkat kurang lebih sekitar jam 7, jam 7:30 lah, jam 7:30 malam ya. Kita berangkat sana. Nah ini ada hal yang dari awal itu saya merasakan nih kok ada sesuatu yang aneh ya. Karena kenapa? Awalnya kita mau berangkat tuh terang benderang. Terus begitu perjalanan kita mau masuk Muntilan itu hujan sangat deras sekali. Muntilan karena arahnya kan lewat Muntilan ya, ke Brebes lewat Muntilan. Jadi dari sana itu hujan deras sekali sampai ada kilat dan lain sebagainya. Lalu saya sudah menangkap firasat, wah ini kayaknya kok ada sesuatu yang kayak ini ya, kok hujannya begitu lebat. Dan sampai masuk di desa apa saya kurang tahunya, jadi arah mau masuk ke Wonosobo Paraan itu ketemu ular-ular itu banyak sekali. Artinya ular-ular kecil, sepanjang jalan itu ular. Yang akhirnya saya laju aja, mobil terus saja, saya terusin aja. Terus peristiwa di jalan itu juga akhirnya juga menjadikan saya tambah lagi berfirasat, ini sepertinya kok nggak hal yang baik ya. Artinya di situ juga banyak kilat, banyak petir, hujan dan lain sebagainya.
Dan itu yang dirasakan juga kakak saya sendiri, kakak kandung yang menemani itu juga merasakan hal sama. Dia bilang kok kayaknya sepertinya kok ini aneh ya, kita perjalanan ini kok sepertinya kok ada sesuatu yang nggak aneh ya. Itu berapa orang berangkat? Jadi yang berangkat itu saya, istri, kakak saya, teman saya satu, sama anak dua. Anak waktu itu masih umur sekitar 5 tahun ya, 5 tahun sama 2 tahun ya. Ya karena orang tua yang meninggal, mbahnya kan harus saya ajak ke sana. Berarti berlima ya? Lima orang kita berangkat ke sana. Terus sampai akhirnya dalam perjalanan masuk wilayah kota Brebes. Jadi Brebes itu kan perbatasan. Jadi kebetulan desanya di tempat orang tua saya itu, orang tua istri itu kan di Brebes, daerah perbatasan Jawa Barat, Jawa Timur ya. Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi di dusun Randusari. Persisnya itu dekat pabrik gula. Tetapi waktu dalam perjalanan itu istri saya kok sampai nggak hafal betul tempat tinggalnya itu. Dia sepertinya blank, lupa tempat tinggalnya itu. Atau saya berpikir mungkin karena malam, hujan dan lain sebagainya, sehingga dia sendiri juga nggak begitu hafal dengan jalan-jalannya, kondisi jalan itu. Waktu itu pun kami juga merasakan hal yang sudah putus asa, kok ini kok nggak ada tempat yang dituju, alamatnya lupa, ini bagaimana ini. Sampai akhirnya karena kelelahan, fisik kita kelelahan, saya kebetulan yang nyopir, itu kita berhenti di tempat, cari ada tempat dulu untuk istirahat. Jadi tempat kayak macam puskesmas itu, pusat kesehatan ya, jadi kayak macam puskesmas. Di situ kita ditolak, tidak boleh berhenti di situ. Jadi waktu itu juga saya pikir itu orang itu yang nyambut itu juga sepertinya kok juga kurang ini ya, kok apa namanya, nggak kasihan gitu ya, malam-malam tengah malam ini ada orang mau numpang sini nggak boleh. Tapi orang itu hanya sekelebat saja. Dari situ kita juga sudah menangkap hal yang aneh. Ini orang ini sepertinya kok kayaknya nggak mau tatap muka, cuma bilang nggak boleh di situ, pergi gitu. Udah. Akhirnya kita pergi, terus akhirnya kita berusaha untuk tidak putus asa sampai akhirnya harus dapat rumah itu di mana kan gitu, rumahnya emak itu. Terus sampai akhirnya kita itu mendengarkan ada suara itu kayak itu kurang lebih sekitar jam 4 jam 5 ya, kurang lebih sekitar itulah. Itu ada kayak semacam apa suasana orang di masjid itu, ada pengajian besar akbar itu dan ada rebana-rebana bunyi. Nah, saya berpikir coba aja lah tanya di sana tempat itu. Barangkali sana kan banyak orang, kita mau tanya sana. Lalu cuma kita berpikir lah ini parkirnya di mana. Suatu ketika kita mau berjalan mau menuju arah sana, saya melihat ada sosok rumah terang benderang. Rumahnya ini model rumah lawasan ya, rumah-rumah kayak rumah-rumah lama itu, bambu semua itu, bambu sama atap-atapnya itu. Saya berhentilah di sana karena luas tanah area untuk parkirnya itu di halamannya itu cukup luas sana. Akhirnya kita coba parkir di sana. Di sana juga disambut sama orang, tapi orang itu juga sama yang menyambut seperti pada saat saya pertama kali izin untuk di puskesmas itu, tanya Pak boleh menumpang sini, silahkan. Dia cuma bilang gitu aja, terus lebat hilang gitu. Itu orang yang sama? Orangnya lain. Tapi persisnya orang itu sama atau enggak saya enggak tahu, tapi cuma sekelebatnya persisnya fisiknya sama, pakai baju putih. Silahkan gitu aja. Oke, akhirnya kita berhenti di situ. Saya keluar dari mobil sama istri ya, istri di belakang saya jalan lebih dulu. Kakak, anak, dan teman saya masih di dalam mobil. Tanyalah saya tempat itu, yang saya sumber orang pengajian itu. Ternyata di sana tidak ada sama sekali orang yang pengajian, tidak ada suara-suara itu. Tapi saya sama istri, teman dan lain sebagainya merasakan itu ada, itu semuanya ada kayak orang main rebana itu. Sampai akhirnya saya ke sana menuju masjid itu, di sana disambut sama orang. Jadi orang itu yang suka adzan itu pagi itu. Dia bilang, Pak mau tanya, loh Bapak dari mana? Saya dari Jogja Pak, mau cari saudara saya, alamatnya di sini. Oh masih jauh Pak di sana Pak. Bapak sekarang di mana itu? Sama siapa? Sama keluarga di mana? Di tempat itu mobilnya diparkir sana. Nah, Bapak itu tahu mobil saya diparkir di tempat rumah tersebut, dia heran Pak. Khawatir loh, kenapa Bapak di tempat sana? Itu rumah itu Pak, itu sudah puluhan tahun udah nggak dihuni, orang di sekitarnya sudah pada pergi karena di situ terkenal
gaib, angker Pak, banyak orang diganggu di sana. Saya begitu mendapat kabar itu saya teringat anak saya masih di mobil, kakak saya di mobil, dan teman saya juga di mobil. Betul, sampai akhirnya bapaknya itu bilang, Pak sebaiknya mobilnya jangan dipakai di situ Pak, mobilnya dipakai di luar aja, nanti kita omong-omong. Akhirnya saya berbalik mau ngambil mobil tersebut. Tengah perjalanan itu bapaknya yang mengantar itu tadi, dia tidak mau mengantar sampai tempat itu. Pak saya di sini saja Pak, saya takut, terus terang saya sudah lama di sini, saya tempat tinggal saya belum pernah sampai menginjak situ, saya takut, saya tunggu di sini aja. Saya lewatlah sekarang mau ngambil mobil. Dalam perjalanan itu kurang lebih sekitar 300 meter, saya lihat mobil saya itu goyang. Karena kenapa? Ternyata kakak saya, teman saya, anak saya semuanya itu nangis. Kakak saya teriak-teriak sampai akhirnya saya setengah lari saya ke sana, istri saya tinggal. Setengah lari saya ke sana mengambil mobil itu. Setelah pintu saya buka, kakak saya menjerit-jerit nangis, itu ada apa? Itu. Teman saya juga bilang, ternyata di mobil itu, di kaca itu semuanya katanya di kliniknya ada semacam kayak makhluk orang, muka itu nampak lebar itu sebesar kaca yang di situ itu. Jadi matanya katanya merah gitu, mencorong gitu itu. Lah mereka pada teriak itu, anak saya yang kecil dua-duanya menangis semuanya itu. Sampai akhirnya saya oke, mari kita pindah mobil, akhirnya mobilnya dipindah. Setelah mobil itu saya starter bunyi, ternyata pandangan saya tidak seperti yang saya lihat seperti awal. Rumah itu ternyata gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Padahal awal saya datang ke sana itu sepertinya rumah itu terang benderang bagus itu. Nah sampai akhirnya ke sana, mobil bisa alihkan lain-lain, sampai menemui bapak itu lagi. Dusut-dusut sampai akhirnya saya dipertemukan dengan orang yang punya silsilah, kenal dengan orang tua saya, namanya itu Karyuna kan, namanya Mak itu kan. Akhirnya ketemulah salah satu saudara yang kurang lebih tidak jauh dari tempat itu. Kita numpang di situ. Nah, di situ pun juga yang saudara saya itu bercerita, tempat saya itu, tempat sana itu tadi yang tempat parkir itu tempat yang memang sudah luar biasa, orang pada tidak mau di sana. Jadi beruntung Anda tidak terluka, tidak ada apa-apa, cuma anak saya ternyata demam, panas tinggi anak saya waktu itu. Akhirnya di sana hanya sebentar kita istirahat, panggil dokter untuk merawat anak saya. Karena pagi-pagi susah dokter, akhirnya kita menunggu berapa waktu lama nunggu dokter itu. Akhirnya ada dibacem obat, ya akhirnya terus reda, kita pulang lah seperti itu. Nah itu pengalaman yang luar biasa buat saya seumur-umur. Jadi itu cerita, itu real itu. Jadi itu cerita yang sungguh. Jadi terus luar biasa itu. Bapak pada saat waktu itu jadi melayat berarti waktu itu? Ya, jadi waktu itu sampai akhirnya karena tidak ketemu, akhirnya karena kondisi semacam itu, akhirnya kita tidak melayat. Dan kabarnya, ceritanya itu orang tua saya tidak meninggal, karena saudara yang saya tempati itu bilang nggak ada, Mak masih nggak meninggal, masih sehat, masih ini. Nah, saya berpikir ini siapa yang istilahnya ngeprank saya ke istri itu. Karena waktu di rumah itu saya tanya nomor teleponnya mana, siapa yang ngabari, saya mau minta penjelasan. Ternyata tidak ada. Jadi kalau istrinya sekarang apa mulai dari rumah itu saya sudah dibikin sedemikian rupa sampai akhirnya di tengah jalanan juga ada persoalan-persoalan yang semacam itu. Nah itulah. Jadi itu peristiwa yang sampai sekarang pun kalau kita ketemu kakak, ketemu teman mulai bercerita semacam itu, dia sudah jangan cerita itu, saya sudah takut cerita itu pengalaman itu sudah. Jadi itu ceritanya dari istilahnya kan di prank ya, di prank. Kalau istilahnya sekarang itu di prank, jadi ada kabar yang tidak jelas karena orang tua saya ternyata tidak meninggal waktu itu. Nah, seperti itu ceritanya. Aneh cerita itu. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya, oke, sama-sama.